Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Ziretno dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 29 Januari 2026. Tentunya informasi terupdate yang datangnya dari kabupaten ataupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda akan kami sampaikan. Seperti di sore hari ini, Tribuners, Raja Juli yang menyatakan bahwa Rusdi Mase adalah Jokowinya Sulsel dan tentu energinya dibutuhkan oleh PSI. Nah, informasi tersebut tentunya akan dilengkapi dengan pernyataan dan juga laporan dari rekan Erlan yang datangnya dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Tio. Iya, baik. Dapat disampaikan dan juga dilaporkan untuk Tribuners ketahui secara detail bagaimana kemudian keberlangsungan agenda Raja Juli yang juga memberikan statement hari ini dan dapat disampaikan bagaimana keberlangsungan acaranya. Baik rekan Tio, benar sekali yang disampaikan oleh rekan kami Tio, bahwasanya pada hari ini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI resmi membuka Kerja Nasional atau Rakernas DPP PSI yang di mana Makassar menjadi tuan rumah dari Rakernas PSI itu sendiri. Dan sebagaimana diketahui bahwa Rakernas tadi itu dibuka langsung oleh Ketum DPP Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang merupakan putra dari Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Dalam kesempatan itu ada hal yang menarik ketika dimulainya Rakernas yang digelar di Hotel Claro. Jadi Rakernas ini digelar mulai Kamis ini sampai Sabtu mendatang dan minggunya akan digelar jalan sehat atau jalan santai yang dilakukan di Anjungan Pantai Losari. Dan dalam kesempatan itu tadi mantan politisi atau mantan ketua Partai Nasdem Sulawesi Selatan yakni Rusdi Mase Mapasesu yang dimana diketahui bahwa Rusdi Mase ini sebelumnya juga merupakan wakil ketua Komisi 3 DPR RI periode 2024-2029 yang sebelumnya menggantikan Ahmad Sahroni dan pada Kamis hari ini tepat sekira pukul 3 sore waktu Kota Makassar, Rusdi Mase menyatakan sikap sudah resmi bergabung sebagai kader partai PSI. Dan dalam momen Rakernas tadi itu Rusdi Mase dipakaikan jas berwarna putih yang merupakan jas dari PSI dan disematkan langsung oleh Ketum DPP PSI Kaisang Pangarep di lokasi atau arena Rakernas di Hotel Claro Makassar. Rekan Tio. Yang Anda liput rekan Erlan, bagaimana kemudian makna pernyataan dari Raja Juli selaku sekjen dari DPP PS itu sendiri yang menyatakan bahwa RMS ini sebagai Jokowinya Sulsel. Seperti apa yang ia jelaskan? Rekan Tio, jadi pertama yang kami jelaskan bahwa isu bergabungnya RMS ini bergulir sejak 2024 2025 yang lalu, tepatnya bulan Mei. Dan tadi ketika RMS resmi menjadi kader PSI, Raja Juli pun memuji atau memuja sosok dari kehadiran RMS di internal partai PSI. Dan ini dipersiapkan untuk menuju pemilu 2029 mendatang. Hal yang menarik disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli sekaligus Sekjen DPP PSI bahwasanya RMS ini adalah sosok orang yang tidak banyak bicara namun lebih banyak bekerja, sama halnya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Raja Juli mengatakan bahwa RMS ini adalah Jokowinya Sulawesi Selatan. Jadi karakter dari Presiden ke-7 Joko Widodo disamakan dengan RMS itu sendiri. Dan janji atau komitmen tadi yang disampaikan oleh RMS bahwa ia akan
berkomitmen untuk memenangkan partai PSI untuk menuju di pemilu 2029 mendatang. Hal demikian juga disinggung mengenai rekam jejaknya di Partai Nasdem sebelumnya, di mana Nasdem pertama kalinya menang telak di pemilu 2024 maksud kami di Sulsel, yakni meraih 18 kursi DPRD Sulawesi Selatan, dan juga di tingkat DPRI, Nasdem berhasil mengunci 5 kursi, dan salah satunya juga kader Nasdem yang merupakan istri dari RMS berhasil menjadi wakil gubernur Sulawesi Selatan, yakni Fatmawati Rusdi. Dari pengalaman itulah akan menjadi catatan tersendiri dari RMS untuk menyamakan kemenangan nantinya di PSI ketika di pemilu 2029 datang. Rekan Tio. Baik, lantas mungkin dalam pertemuan dan juga pengukuhan yang dilangsungkan di Hotel Claro hari ini oleh agenda besar dari Partai Solidaritas Indonesia itu sendiri, rekan Erlan, apakah ada informasi bagaimana kemudian posisi RMS ini di bawah kepemimpinan Kaisang Pangarep ke depannya? Sudah ada mengenai struktur atau juga mungkin posisi yang akan ditempati oleh RMS itu sendiri? Baik, rekan Tio, sebagaimana diketahui bahwa struktur kepengurusan DPP sebelumnya sudah diumumkan oleh Kaisang Pangarep pada pelantikan DPP PSI 2025 kemarin. Namun untuk posisi RMS seperti yang disampaikan oleh Raja Juli belum dirincikan mengenai apa jabatan kira-kira yang ditempatkan untuk RMS di DPP PSI mendatang. Namun yang pasti posisi DPSI, kehadiran dari RMS sendiri ini merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi PSI, sehingga nantinya itu posisi jabatan RMS ditempatkan di DPP atau struktur DPP PSI dengan posisi jabatan terhormat. Demikian disampaikan tadi oleh Sekjen DPP PSI Raja Juli usai pembukaan Rakernas atau pengukuhan dari RMS sendiri sebagai kader partai berlambang gajah itu. Baik, dapat disampaikan juga rekan Erlan seperti apa target yang ingin dicapai oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan bergabungnya RMS apalagi menuju pemilu tahun 2029? Sulawesi Selatan sendiri ini Ketua Umum menginstruksikan dari Ketua DPW PSI Sulsel Muhammad yang tak lain merupakan anak dari RMS, yakni bagaimana PSI Sulsel nanti bisa menyumbangkan setidaknya 3 kursi di Dapil Sulawesi Selatan dan lolos PT di pemilu 2029 khususnya di DPRI. Dan juga PSI Sulsel ini menarget setidaknya 11 kursi, minimal 11 kursi di DPRD Sulawesi Selatan. Dan yang disampaikan oleh Kaisang kemarin itu bahwa sebisa mungkin PSI Sulsel lebih melonjak suaranya di pemilu 2029, dan dia mengindikasikan bahwa untuk bisa lebih sukses ketimbang partai yang diemban oleh RMS pada pemilu 2024 yang lalu. Rekan Pio. Terakhir rekan Erlan mungkin dapat disampaikan juga berdasarkan hasil pantauan atau juga pengamatan Anda di lokasi, hal apa yang kemudian paling menonjol dan juga berkesan dalam acara ataupun juga pertemuan hari ini? Selain mungkin apakah ada tokoh-tokoh politik lainnya yang juga hadir hari ini, atau mungkin dari pada saat kedatangan RMS seperti apa laporan yang bisa Anda sampaikan begitu? Baik, dalam pembukaan Rakernas tadi, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi juga tampak hadir memposisikan dirinya sebagai kepala daerah mendampingi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman dan juga Wali Kota Makassar Munapri Arifudin juga tampak hadir dalam momen pengukuhan
RMS sebagai kader PSI. Dan dalam kesempatan itu RMS juga menyampaikan bahwa tidak melarang istrinya jika ingin bergabung bersama PSI ke depannya. Ia tidak melarang jika Fatmawati Rusdi meninggalkan Partai Nasdem demi mengikuti rekam jejak sang suaminya. Dan di momen itu tadi Fatmawati Rusdi meneteskan air mata ketika Rusdi Mase resmi dikenakan jas oleh Kaisang Pangarep sebagai kader PSI di Sulawesi Selatan. Rekan Tio. Baik, terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Erlan. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Kami menunggu update terbaru yang akan dilaporkan mungkin sejalan dengan topik kita di sore hari ini ataupun juga topik lainnya yang juga akan disampaikan untuk Tribuners ketahui secara bersama. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Erlan. Dan informasi tambahan juga untuk Tribuners ketahui bahwa nantinya tanggal 4 Februari 2026 tepat hari Rabu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 tahun dari Tribun Timur, tentunya kami menyelenggarakan aksi donor darah yang akan berlangsung di Karebo Siling mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Nah, nantinya juga bagi teman-teman ataupun juga seluruh Tribuners yang melakukan aksi donor darah juga akan mendapatkan bingkisan menarik. Jadi pastikan untuk bisa juga mengajak rekan, keluarga ataupun juga koleganya untuk bisa bersama-sama melakukan aksi donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 tahun dari Tribun Timur. Dan berikut kami akan tayangkan juga cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Erlan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Untuk rekan dokumentasi izin untuk memberikan aba-aba untuk melakukan hand scan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nantinya dalam hitungan ketiga opening ceremony Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia yang akan kita tandai dengan cara hand scanning di atas LED Cube. Baik, Melakukan countdown mulai dari hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Mas Ketum, terima kasih semua teman-teman dari DPP PSI. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di PSI bisa berbuat banyak untuk bagaimana supaya PSI jauh lebih bagus daripada yang pernah saya lalui. Kalau DPD semua sudah terbentuk. Sekarang kita beranjak untuk ke kecamatan, ya, macam-macam. Setiap provinsi macam-macam. Jadi kita terus bekerja
Nah tadi pesan Mas Ketum, yang penting itu bukan DPT, bukan DPW, bukan DPD, tapi DPRD dan relawan-relawan di TPS. Posisinya Mas. Posisinya apa sih di Desi? Bang RMS ini adalah tokoh yang luar biasa. Kita lihat beliau ini, saya kira Jokowinya Sulawesi Selatan. Tipikalnya tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Dan energi positif itu yang insya Allah tidak hanya akan bermanfaat untuk Sulawesi Selatan, tapi untuk Indonesia. Ya. Siapa tokoh yang oleh karena itu, insya Allah Pak RMS akan ditempatkan pada struktur yang paling baik, paling terhormat di DPP PSI. Mas Ijen, tadi disebut ada tokoh yang akan menyusul RMS. Bisa di-spill? Nanti akan kita umumkan pada waktunya. Banyak kader partai yang TPS. Apakah itu strategi dari PSI untuk para korbannya? Ya PSI kan kita sebutkan sebagai partai terbuka ya. Anak mudanya banyak, para senior yang sudah punya pengalaman berpolitik kita butuhkan untuk memberitahu jalan menuju DPRD, menuju DPR RI. Jadi kombinasi antara tua muda, profesional, berusaha, masyarakatnya kota maupun desa. Insya Allah kalau bareng-bareng nanti PSI bisa. Ali, Persilakan dan juga ingin kami mengundang kesediaan dari Sekretaris Jenderal Bapak Raja Juli Antoni. kami turut mengundang Bendahara Umum PSI Ibu Fenty Noverita, Dan juga tentunya kami turut mengundang Ketua Mesin Abang Muammar Gandhi Rusti untuk turut bergabung bersama di atas panggung. untuk melakukan opening ceremony yang akan ditandai dengan melakukan hand scan di atas LED cube ya yang ada di atas panggung. Kami persilakan untuk rekan-rekan dokumentasi. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.
Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan kartu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.